Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Mia Sundari, NIM 17210228, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring, materi menulis teks puisi pada siswa kelas 10 MA Yahisya dengan menggunakan model Problem Based Learning berbantuan gambar dengan pembahasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Latar belakang pada penelitian ini yaitu dunia telah dilanda dengan adanya COVID-19 yang berdampak pada berbagai bidang di seluruh dunia, termasuk ke dalam berubah drastisnya dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran secara online atau dalam jaringan yang disebut daring. Namun, pelaksanaan proses pembelajaran dalam salah satu kendala yang terberat yaitu pembelajaran yang memiliki problematika saat ini peserta didik yang menganggap bahasa Indonesia itu memiliki karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia dan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Peranan kurikulum dalam pembelajaran daring pada saat ini disebut sebagai kurikulum darurat. Dengan pelaksanaan pendidikan ini untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara memprioritaskan dalam pengembangan kurikulum, guru, dan pembelajaran bahasa Indonesia. Maka dari itu, mata pelajaran bahasa Indonesia harus dikuasai oleh peserta didik dengan memiliki keterampilan keempat aspek berbahasa. Yang pertama yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Nah, salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh peserta didik adalah keterampilan menulis teks puisi. Pembelajaran menulis teks puisi merupakan salah satu materi yang terdapat dalam kurikulum 2013 kelas 10 semester genap. Pembelajaran menulis teks puisi ini juga harus dikuasai oleh peserta didik karenanya sangat penting. Nah, selain itu, kesulitan menulis teks puisi yaitu kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai pembahasan karya sastra. Tidak hanya itu. Nah, jadi siswa juga tidak dapat memahami dan memaparkan isi dari masing-masing struktur teks puisi tersebut. Pada peneliti sebelumnya mengatakan bahwa penerapan problem based learning menyebutkan penerapan pembelajaran problem based learning sangat efektif dan mampu mencapai kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, dengan itu siswa dapat melaksanakan pembelajaran daring teks puisi dengan memahami pembelajaran melalui metode atau model pembelajaran problem based learning menggunakan kepenulisan teks puisi. Tujuan dari penelitian ini yaitu rancangan dan pengaplikasikan pembelajaran daring pada materi menulis teks puisi pada siswa SMA kelas 10 dengan menggunakan model problem based learning berbantuan gambar. Hasil pembelajaran daring dengan menggunakan media gambar tersebut pada pembelajaran menulis teks puisi, siswa SMA atau MA Yahisya kelas 10. Nah, ada juga kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SMA kelas 10 dalam menyelesaikan tugas-tugas pada materi teks puisi tersebut. Nah, ada juga kendala-kendala yang dihadapi guru dan siswa SMA atau MA kelas 10 dalam melaksanakan pembelajaran daring. Metode penelitian di sini yang bertujuan
untuk mendeskripsikan suatu gambaran kegiatan proses pembelajaran dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan terhadap objek penelitian yang mengenai pembelajaran daring, materi menulis teks puisi pada siswa kelas 10 MI Aisyah menggunakan tadi model problem based learning yang berbantuan gambar. Ada juga pembahasan metode penelitian. Yang pertama ada objek penelitian. Objek penelitian di sini itu dilakukan pada siswa kelas 10 IPA atau MIA dengan berjumlah 20 siswa yang berlokasikan di Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Yang kedua ada instrumen penelitian. Nah, di dalamnya itu terdapat skenario pembelajaran, RPP, lembar observasi guru dan juga siswa, ada juga angket respon siswa dan lembar tes berupa pengetahuan dan tes keterampilan. Teknik analisis data dilakukan adanya pengumpulan data, reduksi data, analisis data, lembar observasi guru dan siswa, serta analisis angket. Hasil dan pembahasan yang pertama ada proses penelitian dalam hasil pembahasan. Nah, yang di dalamnya itu hasil kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Adapun lembar observasi guru dan lembar observasi siswa, pada lembar observasi guru pertemuan pertama mencapai 95% dan pertemuan kedua 95%, yang ketiga 95%. Nah, pada hasil pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, implementasi dari rencana pelaksanaan pembelajaran dapat dikatakan telah sesuai dan terbukti dengan peningkatan skors tetap dengan kategori yang sangat baik. Kemudian pada lembar observasi siswa mencapai 94% untuk pertemuan pertama, pertemuan kedua 95%, dan pertemuan ketiga 95%. Nah, pada hasil lembar observasi siswa bisa dilihat pada PPT. Nah, ketika implementasi dalam pelaksanaan pembelajaran dapat dikatakan telah sesuai juga, terbukti dengan peningkatan skors dengan kategori persentase yang sangat baik. Berdasarkan angket respon siswa, 10 pertanyaan yang diberikan respon siswa pada pertanyaan positif mendapatkan skor 100%, sedangkan untuk pertanyaan negatif mendapatkan 96%. Jadi, total skor yang didapat dari pertanyaan positif dan pertanyaan negatif sebesar 98% dengan kategori yang sangat baik. Nah, adapun kesulitan siswa dari soal pengetahuan, kesulitan dalam pengerjaan yang dihadapi siswa yaitu soal nomor 4, nomor 9, dan nomor 14. Kesulitan dalam pengerjaan nomor 4, siswa yang menjawab salah satunya itu sebanyak 7 siswa. Nah, yang menjawab nomor 9 itu, yang salahnya itu ada 9 siswa yang menjawab. Yang menjawab nomor 14 yaitu sebanyak 6 orang siswa. Kemudian kesulitan soal keterampilan yang dihadapi siswa ketika menulis teks puisi yaitu struktur batin, yang dimana di dalamnya itu ada aspek perasaan. Siswa masih melakukan kesalahan pada aspek tersebut karena pada aspek struktur batin perasaan harus melibatkan pengungkapan tema dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa skenario
dan implementasi pembelajaran daring menulis teks puisi kelas 10 dengan menggunakan model problem based learning berbantuan gambar menunjukkan yang sangat baik. Nah, berdasarkan hasil angket yang telah diberikan oleh peneliti, respon peserta didik terhadap pembelajaran daring menulis teks puisi dengan menggunakan model problem based learning berbantuan gambar mencapai yang dikategorikan sangat baik. Adapun kesulitan-kesulitan siswa, model problem based learning berbantuan gambar berdasarkan tes pengetahuan dan tes keterampilan, dan ada juga kendala-kendala yang dihadapi guru pada pembelajaran daring menulis teks puisi dengan menggunakan model problem based learning berbantuan gambar, yaitu kendala jaringan internet lebih dominan pada peserta didik itu karena beberapa faktor juga. Nah, walaupun ada kekurangan dan bisa dikatakan ada beberapa kendala, tetapi guru dapat mengatasinya dengan baik. Sekian presentasi skripsi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.